Eduardo Perez akan sulap, posisi baru Dejan Tumbas. Persebaya Surabaya membuka lembaran baru dalam strategi permainan mereka jelang Super League 2025-2026 dengan keputusan tak biasa. Memplot Dejan Tumbas, pemain asing asal Serbia yang dikenal sebagai striker, menjadi bek kiri. Pergeseran posisi ini bukan sekadar eksperimen, melainkan respons taktis atas absennya sejumlah pemain inti di sektor sayap pertahanan. Langkah ini pertama kali terlihat saat Persebaya menghadapi tuan rumah Football West All-Star di Sam Kerr Football Center. Dalam laga uji coba internasional tersebut, Tumbas tampil sejak menit awal sebagai fullback kiri dan sukses meredam serangan lawan. Beberapa kali ia melakukan halawan penting, menunjukkan adaptasi cepat di posisi yang benar-benar baru baginya. Semua tahu saya tidak peduli di posisi manapun saya bermain, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, ujar Tumbas. Eksperimen itu berlanjut hingga Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman. Dejan Tumbas ada di posisinya sebagai bek kiri. Pemain kelahiran Krivaja, Serbia, 5 Agustus 1999 ini memiliki tinggi 1,87 meter dan kaki dominan kanan. Persebaya bukan klub pertama yang memanfaatkan fleksibilitasnya. Sebelumnya ia sempat memperkuat Sloboda Uzice, Rudar Pljevlja, Kolubara, dan Dinamo Vranje dengan riwayat transfer yang menunjukkan mobilitas tinggi antar liga di Serbia, Montenegro, dan Tajikistan. Pelatih Eduardo Perez menekankan bahwa rotasi dan fleksibilitas akan menjadi kunci menjaga performa tim sepanjang musim. Dengan jadwal padat dan potensi cedera, ia membutuhkan pemain yang bisa mengisi lebih dari satu peran. Saya sudah bilang ke para pemain, saya sangat senang dengan skuad yang saya miliki. Kami punya pemain berpengalaman, pemain muda, dan bagi saya skuad yang saya miliki adalah yang terbaik. Saya percaya pada semua pemain, tegas Perez. Kehadiran Tumbas di posisi bek kiri memberi warna baru dalam pola permainan Persebaya. Ia tak hanya bertahan, tetapi juga aktif dalam build-up serangan dari sisi sayap. Kombinasinya dengan gelandang seperti Francisco Rivera dan Tony Firmansyah membuka variasi serangan yang lebih dinamis. Begini kondisi terkini, Persebaya and PSM sebelum duel. Laga pembuka Super League 2025 Testa 2026 antara Persebaya Surabaya dan PSIM Yogyakarta yang akan digelar pada Jumat, 8 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, dipastikan menjadi duel penuh tekanan dan pembuktian. Bagi Persebaya, ini adalah kesempatan emas untuk mengawali musim dengan kemenangan di kandang sendiri. Sementara bagi PSIM, laga ini menjadi ujian perdana mereka setelah promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez, menyatakan bahwa timnya telah mengantongi kelemahan PSIM dan siap tampil maksimal di hadapan puluhan ribu bonek. Kami terus menaikkan level permainan di sesi latihan. Sekarang kami fokus pada pertandingan ini karena kami harus bekerja keras, tegas Perez. PSIM Yogyakarta datang ke Surabaya dengan catatan pramusim yang belum stabil. Dalam 3 laga uji coba melawan tim selevel, mereka hanya meraih 1 kemenangan, yakni saat mengalahkan Madura United 2-1. 2 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. 0-2 dari Persik Kediri dan 0-1 dari Persis Solo. Pelatih PSIM, Jan-Paul van Gastel, mengakui bahwa sektor pertahanan masih menjadi titik lemah timnya. Kita harus meningkatkan bagian defensif kita yang paling utama sebelum liga dimulai, ujarnya. Persebaya telah menyelesaikan 3 laga uji coba pramusim tanpa kekalahan dan menunjukkan progres signifikan.
Mereka menang atas Football West All Star 2-0, imbang melawan Persik Kediri 2-2, dan menang atas PSS Sleman 1-0 dalam laga launching team. Pelatih Eduardo Perez menyebut bahwa skuad saat ini sudah cukup dan tidak akan ada tambahan pemain baru. Ia percaya pada kombinasi pemain muda dan senior yang dimiliki Persebaya, termasuk 5 pemain asal Balkan yang membentuk chemistry kuat di lapangan. Striker anyar Persebaya, Mihailo Perovic, yang baru bergabung dan mulai berlatih pada 21 Juli, diproyeksikan tampil dalam laga kontra Psim. Ia diplot sebagai pengganti Flavio Silva dan diharapkan menjadi mesin gol Bajul Ijo musim ini. Di kubu PSIM, perhatian tertuju pada Ezequiel Vidal, gelandang serang asal Argentina yang menjadi pemain termahal dalam skuad Laskar Mataram. Dengan nilai pasar 7,82 miliar, Vidal diproyeksikan sebagai jenderal lapangan tengah dan ancaman nyata bagi lini pertahanan Persebaya. Dengan segala persiapan dan tekanan yang menyelimuti kedua tim, laga pembuka ini dipastikan akan berlangsung panas. Bagi Persebaya, kemenangan adalah harga mati untuk membangun momentum awal musim. Bagi PSIM, ini adalah momen pembuktian bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Eduardo Perez berharap banyak pada Perovic. Pernyataan penuh makna pelatih baru Persebaya, Eduardo Perez, terkait striker baru Mihailo Perovic. Coach Edu mengungkapkan harapannya terkait integrasi Perovic ke dalam tim. Ia tiba kemarin, saya harap integrasi dalam tim akan sangat cepat karena akhirnya tim ini seperti keluarga kami, ujarnya. Perovic resmi diumumkan sebagai punggawa Persebaya pada tim launching game kontra PSS Sleman pada Sabtu, 19 Juli 2025. Namun ia tak dimainkan. Eduardo percaya profesionalisme Perovic dengan karakter dan keterampilannya akan segera merasa nyaman di lingkungan barunya. Saya rasa pemain tidak perlu terlalu banyak waktu untuk latihan. Jadi ini profesional dan dalam waktu singkat kami akan siap, tukas Eduardo Perez. Keyakinan itu mencerminkan pengalaman Eduardo dalam menangani pemain baru, di mana ia memahami pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam membangun tim yang solid. Mihailo Perovic adalah striker asal Montenegro. Musim lalu ia berada di urutan kedua kasta teratas sepak bola Montenegro. Dengan pengalaman bermain di berbagai liga, ia membawa potensi besar yang diharapkan dapat mengangkat performa Bajul Ijo. Eduardo Perez mencatat bahwa Perovic memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Kami berharap ia bisa segera beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya di lapangan, kata Eduardo.